Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Nafisa Nursery. Sahabat Nafisa, hari ini saya akan berbagi tips cara pemupukan aglonema yang paling mudah dan aman, yaitu dengan menggunakan pupuk Dekastar dan menggunakan pot pupuk khusus pemupukan ya. Jadi potnya seperti ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Nafisa Nursery yang selalu menyaksikan video-video daripada channel Nafisa Nursery di sini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk yang sudah like, share, dan komen serta menekan tombol loncengnya ya. Proses pemupukan pada tanaman aglonema ini sangat penting kaitannya dengan pertumbuhan daripada tanaman aglonema itu sendiri. Kalau pemupukan kita itu pas dan dosisnya juga pas, waktunya pas, tepat-tepat ya, jadi itu nanti pengaruhnya ke pertumbuhan tanaman aglonema itu, pertumbuhannya bisa tumbuh subur dan tampilan daunnya juga bisa tumbuh maksimal. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan pemupukan pupuk Dekastar yang paling aman. Pupuk Dekastar ini adalah pupuk yang slow release ya. Jadi seperti ini, saya menggunakan Dekastar yang 13-13-13 plus TE. Artinya apa? Ini adalah kandungan NPK. Jadi N-nya ini 13%, P-nya 13%, dan K-nya ini juga 13%, dan ditambah unsur TE. Ini artinya kalau secara keseluruhan ini pupuk unsur hara makronya secara berimbang. Nah, di sini untuk pupuk Dekastar itu juga mengandung MgO atau magnesium kurang lebih 2% ya. Di samping itu juga dilengkapi unsur hara mikro seperti B, Cu, Mn, Mo, dan Zn. Kemudian kalau dari tabelnya pupuk Dekastar ini sekali pemupukan bisa bertahan selama kurang lebih 180 hari. Artinya ketika kita sekali mupuk itu nanti jika dalam kondisi normal itu pupuk akan habis selama 180 hari atau selama 6 bulan. Jadi sekali mupuk bisa bertahan selama 6 bulan seperti itu. Kenapa saya menganjurkan untuk melakukan pemupukan dengan pupuk Dekastar? Karena nanti pupuk Dekastar ini pemakaiannya sangat sederhana, harganya juga sangat relatif terjangkau ya, dibandingkan kita menggunakan pupuk yang lain, khususnya menggunakan pupuk yang biasa digunakan di produk pertanian. Nah, untuk Dekastar ini karena slow release, ini istilahnya pupuk tidak cepat habis, sehingga ketika istilahnya kita memberikan pupuk ini dosisnya berlebihan pun juga tidak terlalu berpengaruh efeknya itu kepada tanaman aglonema kita. Berbeda dengan jika kita menggunakan pupuk pertanian, itu jika fast release artinya itu siap diserap dalam waktu singkat. Itu kalau kita menggunakan pupuknya itu terlalu banyak, itu nanti juga berefek pada overdosis pupuk yang mengakibatkan tanaman juga bisa mati. Nah, untuk pupuk Dekastar sendiri itu setahu saya ada 2 kemasan ya. Ini yang kemasan 100 gram. Nah, ini kebetulan saya pakai yang berimbang 13-13-13 plus TE. Kemudian packing yang kedua itu takaran packing yang 500 gram. Ini kemarin saya beli untuk yang kombinasi NPK nya 6-13-25 ya. Ini untuk biasanya lebih spesifik untuk merangsang pembungaan, khususnya di tanaman-tanaman kayak anggrek dan lain sebagainya, itu untuk proses merangsang pembungaan. Nah, apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pemupukan? Ini cara pemupukan paling mudah dan aman ya. Ini yang pertama adalah pupuk Dekastar ya. Ini yang saya pakai
13 13 13 plus TE. Kemudian sendok takar, saya menggunakan sendok plastik ini ya. Nah, tidak lupa juga ini namanya keranjang pupuk ya. Ini seperti ini bentuknya. Ini fungsinya adalah untuk tempat menaruh pupuk. Nah, tempat menaruh pupuk. Nah, ini kan ada lubang-lubangnya. Nanti kalau kita melakukan penyiraman, ini otomatis air penyiraman yang istilahnya mengenai pupuk Dekastar ini akan mengenai media tanam daripada aglonema, dan nanti tujuannya adalah aglonema juga bisa tumbuh dengan subur. Oke, langsung aja kita langsung aplikasi ya. Yang pertama itu kita perlu buat lubang dulu di kurang lebih 5 cm lah ya, dari batang, dari apa namanya, dari pangkal batang tanaman aglonema kita. Itu kita buat lubang tanam untuk menempatkan pot pupuk ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah saya pasang untuk pot pupuknya. Nah, seperti ini. Karena ini tanamannya sudah lumayan besar dan potnya juga lumayan besar. Ini saya menempatkan ada di 2 titik kiri dan kanan ya. Tujuannya apa? Nanti sebenarnya untuk dosis ini sama, kurang lebih 1 sendok ya, tapi karena ada 2 titik jadi masing-masing pot pupuk ini saya beri untuk setengah dosis. Biasanya saya memberi untuk 1 pot ini 1 sendok makan. Jadi karena di sini ada 2 titik, saya memberikannya masing-masing titik ini setengah sendok ya. Oke, langsung saja kita aplikasikan. Nah, ini setengah sendok kita masukkan ke dalam keranjang pupuknya. Ini satu sisi, kemudian kita masukkan juga di yang sebelah ya. Nah, jika sudah kita masukkan, selanjutnya keranjang pupuk ini tinggal kita tutup. Selanjutnya kita tinggal tutup saja ya. Nah, sudah seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah kita siram ya. Sebenarnya untuk proses pemupukan ini yang paling bagus adalah ketika kondisi media tanam ini kering ya. Ini tadi sudah terlanjur ada penyiraman di pagi hari, jadi kondisinya ini agak basah. Nah, kalau kondisi media ini kering, kita tinggal melakukan penyiraman. Ini satu sisi ini kita beri 1,5 sampai 1 gelas ya, tergantung besar kecilnya tanaman. Nah, seperti itu. Nah, setelah penyiraman sudah selesai, ini tinggal setiap hari kita istilahnya ngecek aja ya, artinya pupuknya masih ada atau tidak. Meskipun di labelnya itu tertera bisa bertahan sampai 6 bulan, namun kalaupun istilahnya sebelum 6 bulan itu pupuk sudah habis, ya alangkah lebih baiknya kita aplikasikan pupuk lagi, atau kita masukkan lagi pupuk Dekastarnya di keranjang pupuk seperti ini. Kemudian untuk penyiraman itu juga mengikuti jadwal saja. Untuk kebiasaan yang saya lakukan itu adalah kurang lebih 2-3 hari sekali setiap penyiraman. Nah, ketika sudah ada keranjang pupuk yang ada pupuknya Dekastar ini, penyiraman itu harus mengenai keranjang pupuk. Tujuannya apa? Supaya air penyiraman ini mengenai keranjang pupuk dan di dalamnya ada pupuk Dekastar tadi ya. Nah, pupuk Dekastar tadi akan larut bersama air, sehingga larutan pupuk tadi juga bisa
mengenai media tanam aglonema dan nanti bisa diserap oleh akar-akar pada aglonema kita, seperti itu. Mungkin itu tips dari Nafisa Nurseri mengenai cara pemupukan dekastar yang paling mudah dan aman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru daripada channel Nafisa Nurseri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.